يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mengenai tentang menghirup air di dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung itu disunatkan pula istinsyar. Nah, istinsyar tadi yang sudah saya jelaskan tadi, niku menyemprotkan air kembali keluar. Niku namanya istinsyar. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya airnya itu keluar bersamaan dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Ngaten nggih? Wa yusannu ayyastansira bi ayyukhrija, ngaten nggih, ma fi anfihi min ma'in wa adza. Jadi disunatkan bagi seseorang yang ketika menghirup air ke dalam hidung itu supaya disemprotkan lagi. Ya. Tujuannya supaya apa? Kotoran-kotoran air yang ada di hidung berikut kotoran-kotoran yang ada di hidung ini akan keluar semuanya. Hal ini disunatkan berdasarkan suatu hadis riwayat Imam Muslim li khabari muslimin, ma minkum min ahadin ya yatamat madu summa yastanshiku fayastansiru. Ngerti nggih? Tidak ada salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian itu berkumur summa yastanshiku lalu kemudian beristinsyak fayastansiru lalu kemudian ia menyemprotkan kembali air yang ada di hidungnya, lalu dia beristinsar. Maksudnya begitu nggih? Illa kharajat khotoya wajhi, kecuali dosa-dosa wajahnya itu akan keluar. Wa khoyasimihi, dan dosa-dosa hidungnya juga keluar. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian yang melakukan berkumur kemudian istinsyak, lalu kemudian menjebroskan kembali air istinsaknya itu, keterkecuali dosa-dosa wajahnya diampuni oleh Allah. Maksudnya gitu. Keterkecuali dosa-dosa wajahnya itu keluar dan dosa-dosa hidungnya itu keluar. Terus wal muradu bi khotoya wajhi, apa yang dimaksud dengan dosa wajah? Wa khoyasimihi, dan yang dikehendaki dengan dosa hidung di dalam hadis itu. Jadi yang dikehendaki dosa wajah dan dosa hidung ini napa sih Pak Ustaz? Yang disebutkan di dalam hadis tadi. Yang dikehendaki itu ialah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi yang dimaafkan, yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Contohnya kayak apa? Kastimai niki ya, kal istima' bil udzunaini lil muharrami. Dosa kecil ini contohnya seperti mendengarkan sesuatu yang diharamkan dengan dua telinga. Ini akan lebur atau termaafkan manakala sampean melakukan madoh, istinsyak dan istinsyar. Ini faedahnya. Jadi ketika sampean melakukan berkumur, menyerap air pada hidung dan istinsyar dan menyemprotkan sekaligus, itu akan menghapus dosa-dosa kecil sampean. Itu yang dikehendaki dosa wajah dan dosa hidung tadi. Yang dikehendaki dosa wajah dan hidung adalah dosa-dosa kecil sampean. Contohnya seperti sampean mendengarkan sesuatu yang diharamkan dengan telinga sampean. Ngurungokno rasan-rasan. Ya toh, ngurungokno wong nyilok tukaran, umpamane nyilokno wong fitnah, ngomong fitnah sama rungokno nyun sewu. Nah, berarti kan telinga kita gunakan maksiat. Mendengarkan sesuatu yang tidak dianjurkan agama. Nah, ini berarti telinga kita gunakan melakukan maksiat. Tetapi maksiat seperti ini maksiat yang kecil, dosa yang kecil, sehingga bisa termaafkan manakala sampean melakukan seperti tadi,
kesunahan yang disebutkan tadi, yaitu berkumur, istinsak dan istinsar. Wakasan miro'i hati mura'atin ajnabiyatin, seperti lagi sampean itu dosa ketika hidung sampean mencium harumnya, bau wanginya wanita lain. Nah, ana wong lewat sama noleh sampai waduh gara-gara ambune ketinggalan loh. Ini menimbulkan fitnah. Ya toh, sampean kan bisa ada mawon sing sampean pertanyakan di hati anake sapa iki Cik Ayu. Loh, ini kan fitnah. Mencium baunya saja padahal. Loh, ini juga maksiat kecil, bisa terlebur dosa ketika kamu melaksanakan sunnah-sunnah yang seperti tadi. Betul nggih? Fa illam tujad as-saghair. Pak Ustaz, bagaimana jika dia itu orangnya terlalu baik, enggak punya dosa kecil, tapi dosanya besar semua? Dosanya besar semua. Terus pundi Pak Ustaz ngoten niku? Lak wudune mah kanggo apa? Tegese mau istinsak berkumurnya untuk melebur dosa apa? Ternyata masih bisa melebur. Kalau memang dia tidak memiliki dosa kecil, maka dosa besarnya itu yang terlebur. Nah, enak loh. Ngoten nggih. Fa illam tujad as-saghair huttat minal kabair. Jika dia tidak memiliki dosa kecil, maka yang terlebur itu dosa-dosa besarnya. Ngoten nggih? Nah, pun ini faedah atau manfaat daripada kalau kita mau berkumur lalu kita mau menghirup air pada hidung dan istinsar menyemprotkan sekaligus di saat mau berwudu. Dan ini atas dasar hadis yang sudah disampaikan tadi, riwayat dari Imam Muslim. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jam'u lan utawi ngumpulaken bainal madmadoti ing dalem antarane kekemu wal istinsaki lan nyesep utawa nyesep banyu maring irung bisalasi hurufin kelawan telu pira-pira cawukan ya tamat madu kang kekemu sapa mutawaddi min kullin saking saben-saben siji minha saking salatu huruf sumayastansyiku nuli ngesep banyu maring irung sapa mutawaddi. Khobare mubtada wal jam'u tadi wal jam'u iku afdalu luweh utama minal fasli tenimbang saking misah. Bainahuma ing dalem antarane istinsyaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diketahui juga bahwasannya tadi kan sudah dijelaskan salah satu di antara sunat wudu itu berkumur, nggih. Lalu setelah berkumur napa? Menyerap nggih, menghirup air ke dalam hidung. Dua nggih. Nah, sekarang menjelaskan tentang metodenya, kaifiyahnya, caranya. Ya. Berkumur dan menyerap air ke dalam hidung. Berkumur dan menyerap air ke dalam hidung itu sebaiknya, lebih afdolnya itu dikumpulkan, dilakukan secara bersamaan sekaligus di dalam satu cawuan. Nah, okay? Jadi mengumpulkan madmadoh dan istinsyak itu lebih afdol daripada ya memisah keduanya. Maksudnya mengumpulkan itu bagaimana? Mengumpulkan itu maksudnya ya sekiranya berkumur dengan menyerap air di dalam hidung ini dilakukan di dalam satu cawuan air. Oke? Itu rumus batasannya. Yang terpenting, yang terpenting dari mengumpulkan itu maksudnya apa? Yaitu berkumur dengan menyerap air pada hidung, di dalam hidung, itu dilakukan secara bersamaan di dalam satu cawukan air. Betul nggih? Adapun caranya itu berbeda-beda. Ternyata caranya ada tiga. Mengumpulkan tadi seperti tadi di dalam satu cawuan itu caranya ada 3. Nggih? Cara yang pertama yaitu
mengambil air 3 kali ambilan. Masing-masing dari pengambilan air ini, cipuan air ini digunakan berkumur sekaligus menghirup air kepada hidung. Betul? Selanjutnya dilaksanakan cawuan yang kedua dan ketiga, dan selanjutnya cawuan yang ketiga. Saged diterami? Jadi cara yang pertama menciduk air 3 kali, toh. Dan yang mana masing-masing dari cidukan ini digunakan berkumur sekaligus, setelah berkumur kemudian menghirup air ke dalam hidung. Jadi mari kumur baru menyerap air pada hidung. Ini dilakukan sama juga di dalam cawuan yang kedua dan cawuan yang ketiga. Berarti berapa cawuan? 3 kali cawuan. 1 cawuan berkumur lalu. Nah, cawuan yang pertama, cawuan yang kedua demikian juga. Dan ini cara yang lebih utama. Cara yang paling baik dan utama ya ini. Jadi mencipu air 3 kali dengan cara yang seperti tadi saya sebutkan. Ngerti nggih? Lalu cara yang kedua, ya. Cara yang kedua dengan mengambil air 1 kali saja. Nek mau 3 kali, menciduk air 3 kali. Tetapi ini cara yang kedua, cara mengumpulkan ya, matmadoh kumur dengan istinsak. Yang kedua adalah mengambil cawuan 1 kali. Gitu? Yang mana 1 cawuan ini ia gunakan berkumur 3 kali. Aneh, dan ia gunakan setelah itu selanjutnya ia gunakan untuk menghirup air ke dalam hidung juga 3 kali. Iki kudu tangan-tangan wajan ini. Nyun sewu, amit deh, maaf. Ini harus tangan-tangan yang lebar sehingga kalau mengambil air bisa banyak sekaligus. Sulit ini, gitu. Tetapi memang caranya seperti ini. Nah kan mengumpulkan, tadi kan dikatakan mengumpulkan matmadoh berkumur dengan menghirup air ke dalam hidung. Nah ini caranya ya seperti itu tadi diantaranya. Tetapi yang lebih utama yang pertama betul 3 kali cawuan. Nah sekarang cara yang kedua adalah dengan 1 kali cawuan. Enak lah. Ini. Terus kemudian 1 kali cawuan ini ia gunakan berkumur langsung 3 kali langsung deh berkumur. Mari kumur mana? Ya. Setelah berkumur 3 kali, sisa airnya ia gunakan nawa. Nah, istinsak 3 kali. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga mirip. Cara yang ketiga mengambil air 1 kali saja sama, ya. Tetapi menggunakannya yang berbeda, yaitu berkumur 1 kali, istinsak 1 kali, berkumur lagi 1 kali, istinsak 1 kali. Jadi selang-seling. Nggih, bisa diterima nggih? Selang-seling. Nah, ini cara yang ketiga. Nah, kesimpulannya, cara yang kedua dan cara yang ketiga ini sangat sulit diterapkan sebetulnya. Nah kalau tentang sulit ya mendingan cara yang pertama sebetulnya itu lebih efektif dan praktis. Betul kan? Mengambil air 3 kali saja. Dalam 1 ambilan ia gunakan berkumur, kemudian beristinsak. Ambilan yang kedua ia gunakan sama seperti itu tadi, dan yang ketiga. Ini juga cara yang paling utama. Nah, ya. Terus ini cara apa tadi? Cara yang bagaimana? Mengumpulkan berkumpur dengan istinsak di dalam 1 cawuan. Nah, sekarang yang memisah itu bagaimana? Tadi kan dikatakan bahwa mengumpulkan matmadoh dengan istinsak itu lebih utama daripada memisah, betul nggih? Dan yang mengumpulkan sudah dijelaskan detail seperti tadi, betul nggih?
Nah, sekarang yang belum dijelaskan yang memisah. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Batasannya memisah itu bagaimana? Batasan memisah itu sekiranya antara berkumur dengan istinsak itu tidak dikumpulkan di dalam satu cawuan air. Nah, ini batasannya. Pokoknya yang terpenting kalau memisah istinsak dengan matmadah itu yang terpenting adalah jangan sampai itu tidak mengumpulkan matmadah dengan istinsak di dalam satu cawuan. Kalau mengumpulkan itulah namanya yang tadi pertama. Nah, ini kan memisah, tapi jangan tidak dikumpulkan di dalam satu cawuan, tetapi pasti dipisah. Lah, cara memisah ini ada 3 juga. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang pertama ini adalah dengan cara mengambil air 2 kali. Ya, mengambil air dua kali. Kemudian pengambilan yang pertama digunakan berkumur 3 kali. Betul. Lalu pengambilan air yang kedua digunakan istinsak 3 kali. Berarti pinten pengambilan airnya? 2 kali. Pengambilan pertama untuk berkumur 3 kali sekaligus. Pengambilan kedua untuk istinsak 3 kali sekaligus. Betul? Cara yang pertama ini adalah cara yang paling utama. Artinya di dalam cara yang memisah tadi, cara memisah malah tiga nggih. Yang paling utama yang cara pertama ini. Ngoten nggih? Terus kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mengambil air 6 kali pengambilan. Ya, dengan cara mengambil air 6 kali pengambilan. Ya, dan setiap pengambilan air, pengambilan pertama ia gunakan berkumur, pengambilan kedua baru mengistinsak, diselang-seling. Kemudian cara yang ketiga sama pengambilan air 6 kali, betul nggih? Yang 3 kali untuk berkumur, yang 3 kali untuk beristinsak. Ngerti nggih? Nah, ini berbagai macam metode-metode atau cara-cara berkumur sekaligus menyerap air ke dalam hidup. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada penjelasan tambahan ya. Al-hikmatu fi nadbi ghassil kafain ya. Hikmah daripada disunnahkannya membasuh telapak tangan ketika berwudu. Itu apa? Hikmah seseorang itu disunatkan membasuh telapak tangan ketika mau berwudu. Itu hikmahnya apa? Ya. Al-hikmatu fi nadbi ghassil kafain wal masmadati wal istinsak. Ma'rifatu awsafil ma' min launin wa tu'min wa raihin hal taghayyarat aula. Hikmah disunatkannya membasuh kedua telapak tangan, lalu disunatkannya berkumur dan istinsak, itu supaya kita mengetahui sifat-sifatnya air, supaya seseorang itu bisa mengetahui sifat-sifatnya air, apakah air ini sudah berubah atau tidak. Jadi hikmah disunatkannya membasuh telapak tangan, lalu beristinsak, lalu berkumur, ya. Itu hikmahnya supaya mengetahui sifat-sifatnya air dalam sisi baunya, ya, rasanya dan warnanya. Ngerti? Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, waqala ba'duhum suri'a husnul kafaini lil akli min mawaidil jannah. Membasuh telapak tangan ini disyariatkan karena nanti suatu saat di sorga dia gunakan tangannya ini untuk memakan suguhan-suguhan Allah yang ada di sorga. Jadi mengapa tangan kita ini disyariatkan untuk dibasuh ketika wudu? Karena tangan kita nanti di akhirat di sorga kanggo njukuk panganan swarga. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu wal matmadatu li kalami rabbil alamin. Lalu disunatkannya berkumur itu karena lisan kita digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa.
Wal istinsyaku lisammi rawaitil jannah, lalu disunnahkannya istinsyak, menyerap air ke dalam hidung, itu nanti karena nantinya di akhirat hidung kita ini digunakan untuk mencium bau-bau surga. Wa husnul wajhi lin nadhari ila wajhillahil karim, dan wajah kita dibasuh ketika wudu ini disyaratkan hikmahnya karena nanti wajah kita ini digunakan untuk menghadap Allah yang maha mulia. Wa ghusnul yadaini lil-lubsi lis-siwari fil jannati. Lalu membasuh tangan ketika wudu ini karena nanti di akhirat orang-orang itu digelangi dewe-dewe dengan gelang surga, gelangan dengan gelang surga. Wa maskhur ra'si lil-lubsi taji wal iklili, lalu mengusap kepala. Ini karena apa? Nanti di akhir kepala kita itu diberi Allah apa niku kayak roja niku niki aman. Pokoknya boten permen ojek. Napa? Mahkota. Makanya disunatkan niki wau mengusap kepala kita di saat wudu. Ngaten nggih? Selanjutnya, pamaskul udunaini bisima'i kalamillahi ta'ala. Lalu mengusap telinga ini disunatkan karena nantinya di akhirat digunakan untuk mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghuslur rijlaini, membasuh kaki, ini digunakan untuk lil masyi fil jannah, karena digunakan untuk berjalan-jalan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya ayo salat, nek wis salat kan mesti ya wudu. Ya, nek wudu insyaallah nek wong ahli sembahyang itu mesti ahli wudu. Nek ahli wudu atau ahli sembahyang insyaallah ahli swarga. Pertama kali sing dihisab nak akhirat benjing niku sembahyang. Gitu, muga-muga kula kali panjenengan saged membenahi khususe sembahyange kula kali sampeyan sedaya. Fardu-fardu menika nggih. Ngoten. Lah koyo ngene nikmate are wudune ternyata faedahe koyo ngeten iki. Gitu, durung sembahyange lho niki. Ya, di antara hanya sebagian secuil saja hikmah-hikmah atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam wudu kita. Itu hanya sebagian kecil disampaikan ambil sebagian ulama seperti ini. Durung kalau kita misalkan melihat dari dawuh-dawuh ulama-ulama di dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi penjelasannya, niscaya sampean akan tercengang-cengang kula sampean. Kalau enggak kepingin nggih kebatut. Muga-muga minimal hati kita itu ada getaran. Jangan sampai begini hati kita wis babah, wis gak ngurus. Ngoten nggih. Pun ngoten nggih. Nggih, niku nggih nuturi kula piyambak. Kadang-kadang tiyang niku ngeten. Njaluk dituruti ya pangeran. Nek njaluk kepengin saiki dituruti. Kayak bayi ae nang ibuke. Kayak arek cilik nang wong tuwane. Sementara Gusti Allah nek ngundang kula kali sampean gak direken. Allahu Akbar, bantale ngumpul tambahan siji. Ditutup nang kupinge. Pas tepak as-shalatu khairum minan naum. Pokoke gawe tak ngono tambah ngono. Tambah ditok ambek goleng maneh. Lho, naudzubillah min dzalik. Padahal nang jero atine ngeluh-ngeluh terus, mengeluh. Sambat-sambat terus. Ya Allah, aku lho wis kaya ngeten usaha kula. Kok gak dikekeki lho. Padahal kula ambek wong iku padha ae lho, sak pantaran. Lah kok wong iku kaya ngono enake kula kok ngeten lho, aja ngono ya sampean. Aja nuntut nang pangeran niku perkara ngekeki peparing ten sampean. Sebalike, tuntutlah dirimu sendiri. Sejauh manakah tata kramamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis tata krama sampeyan Gusti Allah. Nek sampean durung rumangsa tata krama, ojo njaluk-njaluk nang pangeran ngoten. Jare pangeran kok iki sapa? Nggih to? Nggih, naudzubillah min dzalik. Muga-muga ilmu fikih niku seandainya dilampahi secara maksimal, maka otomatis seseorang itu akan masuk di dalam pintu torekot, pintu tasawuf. Sehingga seseorang itu mendalami ilmu tasawuf sebelum mendalami dulu ilmu fikih belum bisa diterima. Jadi ilmu fikih seperti ini, kalau kita sangat memperhatikan banget, ya, maka secara otomatis kalau orang ini memaksimalkan fikihnya, nanti pada akhirnya secara otomatis
Dia itu masuk sendiri pada pintunya tarekat, pintunya tasawuf. Ada seorang ulama itu pernah dimintai oleh salah satu muridnya supaya mengarang kitab. Yai, kula niki pengin ngoten nek jenengan ngarang kitab. Oh iya ta. Karang kitab apa sing ten karepno? Kula kepingin panjenengan niku ngarang kitab tentang zuhud. Nggih, zuhud niku lah bagian daripada ilmu tasawuf to, mengenai hati to, tentang takut dunia to, itu zuhud. Lah santri ini kita jangan tentang yai ini. Yai, kula niku pengen panjenengan ngarang kitab sing nerangno tentang zuhud. Ya napa jawab yai ini, Mas? Jahine yai ini. Ya, kok tak ngarang kitab. Tapi kitab mengenai tentang masalah jual beli. Loh, kan jauh banget kayaknya nggih. Jadi mengenai tentang jual beli, mengenai baik muamalah. Jadi santri lho kok ngoten yai? Kula njaluk zuhud kok karangan kitab yang menerangkan tentang zuhud kok malah jenengan jelas karangan kitab mengenai jual beli. Ini lho le. Apa aku kok ngarang kitab mengenai jual beli? Sebab orang itu kalau ketika berjual beli, dia mengikuti aturan-aturannya, norma-norma agama. Fikih misalkan, ini haram, ini nggak boleh karena riba, ini karena ini nggak boleh. Semakin memperhatikan itu, maka dengan sendirinya orang itu jadi zuhud sendiri, takut pada hal haram sendiri, nggak ngoten. Betul nggih? Makane nek aku kok kowe kongkon ngarang kitab zuhud, yo terlalu jauh Mending tak karena kitab iki jual beli sih. Semakin sama memperhatikan masalah ini, maka otomatis sama nanti akan masuk pada pintunya zuhud gampangane, pintunya tasawuf. Makanya jangan sepelekan ilmu fikih. Ilmu fikih itu sangat utama. Paham gak paham, monggo muga-muga dipaham mawon iki. Diupayakno, ngoten lho maksude. Muga-muga ngaji niki mbeta manfaat lan barokah. Pun sak menten mawon. Mugi-mugi sing ngaji niki saged istiqomah, dilanggaraken sedayane nggih, ilmune manfaat lan barokah. Sampun sak menten mawon. Sakderenge malih kula nyuwun sepunten sing kuatah. Barangkali ada kesalahan-kesalahan dari penjelasan saya dari awal hingga akhir tadi. Itu sudah pasti. Kalau kesalahan itu sudah pasti. Makanya saya mohon dikoreksi. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ono salahnya. Makanya kula nyuwun dikoreksi barangkali ada kesalahannya. Ngoten mawon nggih. Tak menten mawon. Muga-muga mboten manfaat lan barokah. Launa wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.